Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan sifat salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa yasulu dan hasil. Aslu sunnati apa asal kesunahan? Bitakriri suratin dengan mengulang surat. Wahidatin yang satu apa surat firokata ini di dalam 2 rakaat. Jadi sudah mendapatkan kesunahan. Sudah mendapatkan asal kesunahan dengan dia mengulang surat yang satu di dalam 2 rakaat. Artinya orang ini hafalnya surat An-Nas doang misalkan. Ketika dia sholat isya, rakaat pertama Al-Fatihah dan An-Nas, rakaat kedua Al-Fatihah dan An-Nas. Ini orang ini, ketika membacanya di rakaat pertama atau rakaat kedua, karena memang hafalnya hanya An-Nas, maka sudah mendapatkan kesunahan. Artinya An-Nasnya kan yang diulang. Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua An-Nas. Wa bi'adatil Fatihati, dan dengan mengulang Al-Fatihah. Wa in lam yahfad, jika tidak hafal ianya orang, ghairaha akan selain Al-Fatihah. Dan juga boleh mengulang surat Al-Fatihah ketika memang ia hanya hafalnya surat Al-Fatihah saja. Kalau dia tidak menghafal atau tidak hafal kepada surat yang lain. Misalkan rakaat pertama Al-Fatihah dan baca juga Al-Fatihah. Rakaat kedua Al-Fatihah dan setelah Al-Fatihah baca Al-Fatihah lagi. Biqiraatil basmalah, dengan membaca basmalah, la biqasdi annaha, tidak bermaksud membaca annaha, bahwa sungguhnya basmalah allati, yang adapun basmalah awalul fatihati, ialah awal al-fatihah. Artinya ketika dia membaca al-fatihah kemudian di suratnya membaca al-fatihah lagi, begitu juga di rakaat yang kedua di al-fatihah, misalkan sholat isya, terus setelah Al-Fatihah di rakaat kedua dia membaca Al-Fatihah lagi, tentunya tidak bermaksud pada basmalah ini, ia tidak bermaksud kepada membaca basmalah pada awal Al-Fatihah, seperti itu ya. Jadi seakan-akan ini surat, yang dibaca adalah surat. Nah, kemudian wasuratun, dan satu surat, kamilatun yang satu apa surat, haisu yang sekiranya lam yarid tidak datang dari Nabi, maksudnya al-ba'du apa sebagian, kama fit tarawih sebagaimana di dalam salat tarawih. Nah, jadi satu surat yang sempurna yang memang sekiranya tidak datang sebagian surat dari Nabi seperti sebagaimana di dalam salat tarawih, itu lebih utama. Artinya satu surat yang sempurna adalah lebih utama min ba'di tawilatin, dari sebagian min ba'din tawilat, min ba'di tawilatin, dari sebagian panjang. Sebagian yang panjang maksudnya sebagian ayat yang panjang, wa intola, sekalipun panjang ayat tersebut. Jadi gini, satu surat yang sempurna walaupun pendek, misalkan Al-Kautsar kan pendek banget, itu lebih utama dibaca dibanding dengan sebagian ayat yang panjang, wa intola, meskipun panjang ayatnya, yang dibaca itu panjang. Misalkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketika dibaca sampai akhir itu panjang sekali. Maksudnya panjang daripada Al-Kautsar. Maka Al-Kautsar ketika dibaca kan satu surat penuh, yaitu walaupun 3 ayat ya. Satu surat sempurna. Maka lebih utama satu surat sempurna walaupun pendek ketimbang sebagian ayat yang memang meskipun dia panjang, seperti itu. Nah, kemudian wayukrohu, dan dimakruhkan tarkuha apa meninggalkan bacaan surat. Nah, riayatan, karena menjaga liman bagi orang, aujabaha yang mewajibkan siapa man ha pada surat. Jadinya meninggalkan surat, membaca surat setelah Al-Fatihah ini adalah makruh hukumnya. Nah, kenapa? Karena menjaga kepada orang, ada ulama yang mewajibkan membaca surat. Nah, jadi berbeda dengan sunnah adalah makruh ya. Nah, jadi kan membaca surat setelah Al-Fatihah adalah sunnah. Ketika berbeda, amal kita berbeda, apa yang disunnahkan oleh Nabi adalah makruh. Seperti itu ya.
Kemudian wa kharaja dan terkecuali bi ba'diha dengan setelahnya al-Fatihah ma apa sesuatu. Lau qaddamaha jika mendahulukan siapa manha pada ma alaiha atasnya al-Fatihah fala tusabu maka tidak dihitung atau tidak dianggap apa ma bal tetapi yukrohu dimakruhkan dalika apa demikian itu. Maksudnya apa? Mendahulukan ma. Jadi terkecuali biba'diha dengan setelahnya al-Fatihah. Jadi setelah al-Fatihah artinya begini. Orang ini tatkala sholat membaca surat dulu, bukannya al-Fatihah dulu, seperti itu ya. Jadi rokaat pertama, sholat isya misalkan, rokaat pertama, aturkan al-Fatihah baru surat. Nah orang ini membaca surat dulu. Nah seperti itu. Jadi wa kharaja bi ba'diha terkecuali dengan setelahnya al-Fatihah ma apa sesuatu lau qaddamaha jika mendahulukan siapa orang ma pada sesuatu atau pada surat alaiha atasnya al-Fatihah. Artinya orang ini membaca surat dulu baru al-Fatihah. Fala tuhsabu maka tidak dihitung, tidak dianggap. Surat itu tidak dianggap. Bal yukrahu dalik, tetapi yang demikian itu dimakruhkan. Beda halnya kalau lupa ya, lupa kan uzur. Tapi kalau sengaja ya suratnya itu tidak dihitung, tidak mendapatkan apa-apa. Maka setelah misalkan orang ini lupa baca An-Nas dulu, baru dia ingat baca An-Nas dulu, baru Al-Fatihah. Maka tatkala dia ingat misalkan di Al-Fatihah ya dia harus habis Al-Fatihah An-Nas lagi, dia ulang lagi. Seperti itu. Karena apa yang An-Nas tadi yang sebelum Al-Fatihah tidak dianggap, tidak dihitung. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami ini kalau orang yang mendahulukan surat atas Al-Fatihah. Jadi ya umumnya yang diajarkan oleh Nabi adalah Al-Fatihah dulu baru surat. Jangan dibalik. Kalau dibalik sekali lagi tidak dihitung. Wayang bagi dan seharusnya Allah yaqra'a. Apa tidak membaca ghairul Fatihati kepada selain Al-Fatihah man siapa orang yalhanu yang keliru siapa man yang keliru ucap artinya keliru dalam lafaz keliru dalam ucapan fihi di dalamnya surat Al-Fatihah fihi di dalam selain Al-Fatihah maksudnya lahnan dengan kekeliruan yugoyiru yang merubah apa kekeliruan al-makna akan makna wa in ajaza sekalipun tidak mampu siapa orang anit ta'allumi dari belajar li'annahu karena sesungguhnya man yatakallamu ialah akan berkata siapa orang bima dengan sesuatu laisa yang tidak ada apa ma bi Qur'anin dengan Al-Qur'an bila daruratin tanpa adanya darurat tanpa adanya darurat watarku surah sedangkan adapun meninggalkan surah jaizun ialah boleh. Nah jadi saya ulang ya wayang bagi dan semestinya seharusnya Allah yaqra'a orang tidak membaca ghairul Fatihati selain Al-Fatihah yang memang orang ini salah di dalam surat selain Al-Fatihah dengan kesalahan yang merubah makna. Jadi orang ini memang ketika dia membaca surat yang lain dia kacau akan merubah makna pastinya. Nah, seperti itu ya. Jadi orang ini makhrajnya berantakan, misalkan panjang pendeknya nggak tahu, harokatnya suka dirubah-rubah. Maka dalam keadaan ini, orang ini dianjurkan tidak membaca surat selain Al-Fatihah. Nah, ya. Kenapa? Nanti akan kacau. Nah, akan kacau. Kita lanjut dulu. Wain ajaza. Nah, maksudnya sekalipun tidak mampu siapa orang anit ta'allum. Artinya dia tidak mampu dari belajar, memang tidak mampu dari belajar. Mungkin karena udah tua, jalan pun susah, dulunya nggak ingat belajar, tapi udah tua dia sadar, tapi belajarnya tidak mampu, seperti itu. Sulit dan tidak mampu. Nah, ini sebabnya. Li'annahu karena sesungguhnya orang yatakallamu berbicara ialah akan berkata siapa orang bima laisa
dengan sesuatu yang tidak ada apa ma bi Qur'anin dengan Quran. Artinya apa? Ketika orang itu salah, artinya dia akan berkata dengan Al-Quran ini akan salah juga. Nah, kalau salah artinya kan bukan Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Jadi seakan-akan dia akan berkata apa yang memang bukan Al-Quran. Jadi kalau salah, Al-Quran pasti betul. Ketika dia bacanya salah, nah misalkan apalah, ada lapat-lapat yang memang eh, lapat-lapat yang memang harus tidak boleh salah, dia bacanya pasti salah. Maka yang salah itu pasti bukan Al-Quran. Nah, gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi li'annahu yatakallamu, karena sesungguhnya orang ini akan berkata dengan sesuatu yang bukan Quran. Maksudnya seperti itu. Pastilah bukan Quran kalau memang ucapannya salah, pasti bukan Quran. Jadi Quran itu pasti betul, maksudnya gitu. Bila daruratin tanpa memang orang ini darurat. Nah, sebabnya lagi adalah watar kusurah, sedangkan meninggalkan bacaan itu jaizun adalah boleh. Nah, ini dia. Watal kusurah, adapun meninggalkan surat jaizun ialah boleh. Artinya gini, yang nggak boleh itu membaca ayat tanpa ilmu, apalagi berantakan maknanya. Maksudnya membaca ayat yang ia bacanya dengan merubah makna. Ini nggak boleh. Nah, meninggalkan surat adalah boleh. Gitu ya. Jadi, ya meninggalkan surat yang kita pilih. Jangan dilakukan baca suratnya, ketimbang dia baca tapi salah-salah dan merubah makna, nanti artinya akan kacau. Seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wa muqtado. Dan wa muqtado kalamil imami. Dan adapun kepastian pembahasan imam. Nah, jadi kepastian pembahasan imam Haramain tentunya al-hurmatu ialah haram. Artinya menurut Imam Haramain hal tersebut hukumnya haram. Jadi seandainya orang ini udah tahu salah-salah mulu, salah-salah terus, salahnya merubah makna, ketika dia baca juga maka adalah haram. Seperti itu. Kemudian waktu sannu dan disunahkan firokata ini di dalam dua rakaat, al-ulaya ini yang awal, yang pertama min rubaiyatin dari sholat yang 4 rakaat, wasulasiyatin dan sholat 3 rakaat. Jadi disunahkan membaca surat tentunya di dalam 2 rakaat yang pertama ya, di dalam sholat 4 rakaat, di dalam sholat dan di dalam sholat yang 3 rakaat. Sholat Isya, Johor, Asar itu disunahkan di 2 rakaat yang pertama adalah setelah Al-Fatihah surat. Atau sholat maghrib yang 3 rakaat, 2 rakaatnya adalah setelah Al-Fatihah adalah surat. Nah, walatusannu dan tidak disunahkan membaca surat fil akhirata ini di dalam 2 akhir yang paling akhir, dua akhir rakaat terakhir maksudnya, illa kecuali. Nah, illa kecuali limasbukin bagi masbuk. Nah, kecuali bagi masbuk. Dengan apa keterangannya? Bi'an lam yudrik. Sekiranya tidak menututi. Nah, sekiranya tidak mendapati siapa makmum masbuk. Al-ulaya ini akan 2 rakaat yang pertama ma'imami bersama imamnya. Fayaqra'uha, maka membaca siapa masbuk pada surah tibaki sholatihi di dalam sisa sholatnya. Jadi tidak disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah di dalam rakaat, di dalam 2 rakaat terakhir. Mau sholat yang 4 rakaat ataupun 3 rakaat. Nah, kecuali illa limasbukin, kecuali bagi masbuk. Nah, bagi masbuk yang memang ia tidak menututi 2 rakaat pertama bersama imamnya, tidak mendapati 2 rakaat bersama imamnya, maka boleh bagi masbuk membaca surat pada sisa rakaatnya. Jadi contohnya misalkan imamnya udah rakaat terakhir, rakaat sholat Johor 4 rakaat, sudah mau ruku, ada makmum masbuk, artinya kan dia ikut bareng imam ruku. Nah, artinya si makmum ini baru mendapatkan 1 rakaat. Tatkala dia bangkit
dari tahiyat akhir, imamnya salam, dia kan masih kurang 3, maka dia membaca surat tentunya. Hitungannya dia membaca surat adalah yang di 2 rakaat seperti itu. Atau misalkan imam lagi tahiyat akhir, ada makmum masbuk, takbiratul ihram, lanjut mengikuti imam duduk tasahud akhir. Kemudian imam salam dia kan berdiri. Nah, berdirinya itu kan dia harus 4 rakaat. Maka rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dia membaca setelah Al-Fatihah adalah membaca surat juga seperti itu ya. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Idza tadarokahu. Nah, idza tadarokahu. Kita lanjut. Apabila menyusuli siapa masbuk hu pada imam, walam yakun dan tidak ada. Walam yakun dan tidak ada siapa masbuk qira'aha ialah telah membaca siapa masbuk ha pada surat. Fima di dalam rokaat adrokahu yang mendapati siapa masbuk hu pada imam. Nah, malam taskut selama tidak gugur apa surat anhu darinya makmum likaunihi karena adanya makmum masbukan ialah makmum masbuk fima di dalam rokaat adrokahu yang menututi siapa masbukhu pada emak. Jadi gini, saya lanjut dulu biar mudah dipahami. Idza tahammala. Nah, li'annal imama karena sesungguhnya bahwasanya imam idza tahammala apabila menanggung siapa imam anhu darinya makmum al-fatihata kepada surat al-fatihah as-suratu maka adapun bacaan surat aula ialah lebih utama ditanggung maksudnya. Artinya lebih utama di sini lebih utama di surah aja ditanggung oleh imam. Nah, maka apalagi bacaan surat. Nah, seperti itu. Jadi gini, apabila makmum masbuk itu mendapati imam dan makmum ini tidak membaca kepada surat. Nah, di dalam rokaat yang memang ia mendapati imam. Nah, selama tidak gugur surat tersebut dari makmum karena keberadaan makmum itu masbuk di dalam rokaat yang makmum ini mengikuti imam. Artinya ketika si imam sholat, misalkan sholat apa namanya 2 rakaat atau sholat yang memang sholat subuh atau sholat maghrib ya, sholat maghrib dah. Sholat maghrib kan 3 rakaat. Nah, imam itu baru 2 rakaat. Baru 2 rakaat lagi membaca surat Qul huwallahu ahad. Ada makmum masbuk ikut. Nah, otomatis dalam keadaan ini karena imam surat kulhu itu kan cepat dibaca ya, artinya pendek. Nah, ketika imam makmum ini takbiratul ihram, imam sudah mau sujud. Maka dalam kondisi seperti ini adalah pembacaan surat ini ya sudah ditanggung oleh imam. Nah, sudah ditanggung oleh imam. Artinya sudah gugur ya. Nah, sudah gugur. Jadi gini poinnya. Surat Al-Fatihah saja ditanggung oleh imam. Nah, yang wajib apalagi yang sunnah seperti surat yang lain itu lebih utama lagi ditanggung seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ini. Jadi ada keadaan-keadaan di mana makmum itu membaca surat jadi gugur seperti itu. Jadi kondisi yang tadi. Nah, saya ulang sekali lagi. Misalkan sholat isya. Sholat isya baru 1 rakaat. Tapi imamnya udah mau akhir. Sudah mau akhir.
sudah mau akhir, misalkan sholat isya rakaat pertama dia bacanya pendek, misalkan idaja kan pendek tuh. Kemudian makmum masbuk, takbiratul ihram, imam sudah mau ruku. Maksudnya mau ruku nih, baca ayat idajanya udah mau akhir, dan dia tentunya langsung ikut imam ruku. Baca Al-Fatihah pun nggak keburu, baru Bismillahirrahmanirrahim, dia langsung ikut imam ruku. Artinya ya semuanya udah ditanggung oleh imam. Mau dia suratnya atau Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Maka dalam kondisi seperti ini, si makmum ya gugur baca Al-Fatihah dan baca suratnya. Nah, artinya ya dia ya sama-sama mendapatkan satu rakaat bersama imam tentunya. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.